Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masufah dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, tujuan manajemen pendidik dan kependidikan jelas berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Adapun pada dunia bisnis bertujuan untuk memberikan kepada suatu organisasi mengenai satuan kinerja yang efektif. Sedangkan pada dunia pendidikan, tujuannya itu lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dalam hal ini, Muniroh juga memaparkan bahwasanya tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu proses sumber daya manusia pada suatu lembaga organisasi yang dimana di dalamnya itu terdapat tindakan-tindakan seperti adanya perekrutan, seleksi, penempatan, kompensasi, penghargaan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan demi mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan dari pembahasan awal tadi bahwasanya tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga pendidikan sumber daya manusia itu lebih mengarah kepada kinerja tenaga pendidik dan kependidikan terhadap sekolah dengan cara bertanggung jawab secara strategis sehingga terciptalah suasana yang harmonis. Selanjutnya, mengenai kegiatan-kegiatan sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Apa sih yang disebut dengan perencanaan? Perencanaan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan secara komprehensif guna memenuhi organisasi di masa depan. Yang kedua itu ada penerimaan. Jadi tenaga pendidik dan kependidikan itu terlebih dahulu diseleksi sesuai dengan keterampilan yang ia miliki. Jadi akan menuai hasil antara diterima atau ditolak. Yang selanjutnya itu ada orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi adalah program untuk mempermudah pegawai awal atau yang tadi lulus seleksi itu demi mengenal pekerjaan atau perusahaan yang ia tempati. Dan selanjutnya adalah kesejahteraan. Pemberian kesejahteraan ini disebut dengan gaji. Terus yang terakhir itu adalah kenaikan pangkat. Tenaga pendidik dan kependidikan akan mengalami kenaikan pangkat ketika dia mendapatkan prestasi. Nah, caranya itu dengan mengevaluasi atau menilai tenaga pendidik dan kependidikan pada suatu perusahaan atau pada suatu organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.